Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil mustafa war rasulil mujtaba sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang tiada terkira, sehingga dengan nikmat dari Allah inilah kita masih diberikan kekuatan untuk senantiasa menuntut ilmu meskipun dalam masa pandemi sampai saat ini. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umat beliau senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, akan kita lanjutkan pertemuan kita pada kajian Ahad pagi ini, yaitu melanjutkan pembahasan tentang kitab Safinatun Najah yang kemudian disyarah dengan kitab Kashifatus Sajah, di mana pada pertemuan kali ini insyaallah akan kita kaji tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu Ita'uz Zakah, yaitu membayar atau menunaikan zakat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat secara bahasa dari kata zakka yuzakki yang artinya adalah mensucikan, dan kata zakat secara bahasa adalah an-nama waziyadah, artinya tumbuh dan bertambah. Jadi sejatinya harta yang dizakatkan, yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk mengembangkan dan menambah harta kita. Karena sesungguhnya apa yang kita makan, apa yang kita gunakan berupa pakaian itu akan senantiasa pada waktunya akan rusak, berubah menjadi kotoran dan tidak terpakai lagi. Tetapi yang kita kekalkan sejatinya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah, baik itu melalui zakat atau sedekah yang wajib, atau sodakoh yang sunnah seperti sedekah jariyah ataupun wakaf dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membayar zakat, yang dimaksud membayar zakat ini adalah ita'uz zakah, membayar zakat. I'tauha liman wujida minal mustahiqina fawran idza tamakkana minal ada'i ma'a wujubit ta'mim wa hum thamaniyatu anwa'. Membayar zakat itu adalah ketika seorang amil membagikannya kepada orang-orang yang dia dapati di antara mustahik zakat, fauron, secara segera, jadi tidak ditunda-tunda lagi, dan wajib untuk diratakan. Menurut madhab Syafi'i itu adalah seorang amil harus membagikan secara rata kepada 8 asnaf atau 8 orang yang berhak menerima zakat atau 8 mustahik. Kita ketahui muzaki adalah orang yang membayar zakat dan mustahik adalah orang yang menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60, A'udzubillahi minasyaitonir Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim.
Sesungguhnya sedekah, yaitu sedekah yang dimaksud adalah zakat, itu diberikan kepada siapa? Yang pertama lil fuqara, kepada orang-orang fakir, wal masakin, yang kedua adalah orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan orang-orang pengumpul dan pendistribusi zakat, wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilunakkan hatinya dalam Islam, artinya orang yang baru masuk Islam, wa fir riqab, dan budak yang ingin membebaskan dirinya, wal gharimina, dan orang yang banyak hutangnya, ya, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan yang terakhir adalah wa ibnis sabil, dan ibnus sabil, atau orang yang kehilangan atau kehabisan bekal di dalam perjalanannya. Faridatan minallah, hal yang demikian itu artinya faridah, artinya sudah difardukan, sudah dipastikan ketentuannya dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya 8 asnaf zakat yang dimaksud, yang disebut oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-60 ini, menurut ada 2 pendapat, yaitu pendapat yang pertama, menurut mayoritas ulama itu tidak wajib untuk diratakan kepada 8 penerima tersebut. Tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i, dan yang masyhur menurut kalangan madhab Syafi'i, itu zakat harus diratakan, dibagikan secara menyeluruh rata kepada 8 asnaf zakat tersebut. Karena apa? Karena zahir ayatnya menunjukkan faridatan minallah, fardu. Ya, fardu ini adalah ketentuan yang tidak bisa dirubah lagi, yang datangnya dari Allah, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari kedua pendapat dari kedua kalangan ulama ini, artinya kalau seandainya ada hal-hal yang memungkinkan untuk kita gabungkan kemudian kita ratakan, maka itu lebih baik. Kalaupun tidak sesuai dengan kondisi tertentu, maka barangkali pendapat ulama atau mayoritas ulama ini bisa kita ambil, yaitu tidak wajib untuk meratakan. Karena apa? Menurut mayoritas ulama, hal yang terpenting zakat ini adalah dikembalikan atau diserahkan kepada orang-orang fakir. Ini yang menjadi skala prioritas di dalam mentasarufkan atau membagikan zakat itu sendiri. Nah, ketika berbicara tentang asnafuz zakat, jadi orang-orang yang mendapatkan bagian zakat atau mustahik zakat ini, yang ada jumlahnya adalah 8, seperti termaktub dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Maka di sini dijelaskan, yang pertama adalah kelompok yang pertama adalah al-fuqara, yaitu orang-orang fakir. Siapakah mereka orang-orang fakir ini? Yaitu adalah al-fakir, yaitu fakirun wahdahu walladzi la mala lahu aslan wala kasba. Jadi orang yang tidak mempunyai harta sama sekali, dan orang yang tidak punya pekerjaan, ya. Wal kasbu huna talabul ma'isyah. Yang dimaksud dengan al kasbu, yaitu pekerjaan, itu adalah mencari pencaharian. Artinya dia mempunyai mata pencaharian, ya. Jadi orang yang tidak mempunyai harta dan juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, ya, atau dia tidak mempunyai harta atau modal yang bisa dia gunakan untuk berniaga atau berdagang. Nah, bagaimana pembahasan orang yang fakir di sini? Maka adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menutup rasa laparnya, ya, secara umum atau sampai pada umur yang dia punyai. Artinya apa? Secara garis besar, harta yang dia miliki itu sangat sedikit dan tidak bisa mencukupi dalam mayoritas hidupnya. Artinya dalam kebanyakan umur yang dia punya, ya. Artinya secara skala besarnya dia tidak mempunyai harta yang cukup untuk menutup kekurangannya.
Seperti dikatakan di sini, seperti orang yang seharinya barangkali dia butuh 10 dirham barangkali. Orang yang butuh 10 dirham. Kemudian dia hanya mempunyai 4 dirham atau kurang daripada itu. Tidak sampai batas tengahnya. Nanti karena apa? Orang fakir ini ada berbeda dengan orang miskin. Kalau orang miskin dikatakan oleh para ulama adalah yang mempunyai separuh atau setengah dari jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau orang fakir, dia tidak sampai pada batas tengahnya. Dia butuh sehari 10 dirham. Atau mungkin dia sehari butuh 200 ribu. Tetapi dia tidak mempunyai uang sampai 100 ribu. Atau mungkin dia hanya punya 80 ribu saja. Sedangkan orang miskin, kebutuhan seharinya barangkali punya 200 ribu. Kemudian dia 100 ribu punya, maka dia termasuk kategori orang miskin. Artinya ada batas separuh di mana kebutuhannya ini tercukupi. Dan separuhnya yang lain, dia belum tercukupi. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah wathani miskin. Yang kedua adalah orang miskin. Wahwa man qadara ala malin. Adalah orang yang mampu atau mempunyai harta, au kasbin atau pekerjaan. Ya. Au alaihima atau dia punya dua-duanya, ma'an, ya. Yasuddu kullun minhuma au majmu'uhuma min jaw'atihi. Jadi dia mempunyai sebagian harta atau dia mempunyai pekerjaan atau mempunyai dua-duanya. Dan kedua-duanya atau salah satu daripadanya itu bisa menutup rasa laparnya atau kebutuhannya. Min haitsu yablughun nisfa, tetapi sampai pada batasan separuh saja. Fa aktsar atau lebih daripada itu. Ya, tetapi tidak sampai pada batas maksimal 10-nya. Artinya kebutuhan kalau dipresentasikan atau kita hitung ada 10. Kemudian dia hanya punya 5. Ya, uang yang dia miliki hanya separuhnya saja, harta yang dia miliki hanya separuh atau lebih daripada itu, tetapi tidak sampai 10, tidak sampai pada angka 10. Maka yang demikian ini termasuk adalah kategori orang yang miskin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal yang sangat menarik di sini yang ditegaskan oleh para ulama. Seperti apakah orang yang miskin ini? Ya, di sini dijelaskan. Wa yamna'u faqras syakhsi wa maskanatahu kifayatuhu binafaqati zawji awil qarib alladhi yajibul infaq alaihi ka'abin wa jaddin la nahwa ammin. Jadi wa kadza inshigaluhu binawafil. Jadi ada yang menarik sekali dalam kitab Kasyifatus Saja ini, syarah dari Safinatun Najah, yaitu ketika seseorang yang dia tidak termasuk orang yang fakir, yaitu orang yang disibukkan dengan amalan-amalan sunnah, ya, daripada dia untuk bekerja. Ya, jadi kalau ada orang kita lihat dia sangat gemar sekali dengan amalan sunnah, sholat sunnah, dia gemar untuk beribadah sunnah, dan dia melalaikan kewajibannya untuk apa? Untuk bekerja, mencari nafkah. Maka orang yang seperti ini tidak termasuk tergolong orang miskin. Karena apa? Dia melupakan kewajibannya, yaitu sebagai seorang kepala rumah tangga, ya, sebagai seorang pemimpin rumah tangga untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, menarik sekali. Jadi kalau ibadah sunnah, dia disibukkan dengan ibadah sunnah, dia kemudian kekurangan harta, maka dia termasuk bukan orang miskin. Kenapa? Dia hanya lebih fokus kepada ibadah-ibadah sunnahnya, kemudian dia melupakan kewajibannya, yaitu untuk mencari nafkah. Akan tetapi yang menarik di sini adalah dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di sini, yaitu apabila orang ini kesibukannya untuk mencari ilmu, ya, untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang miskin untuk mendapatkan zakat. Jadi kalau orang yang malas bekerja, dia hanya lebih kepada mementingkan ibadah-ibadah sunnahnya, dia termasuk orang yang
tidak termasuk golongan kategori orang miskin. Dia kekurangan, dia tidak termasuk orang miskin. Tetapi kalau orang disibukkan dengan mencari ilmu, maka dia kalau kekurangan, dia berhak untuk mendapatkan zakat. Karena apa? Karena dia banyak mencari ilmu sehingga dia tetap bekerja. Artinya dia tetap bekerja. Kemudian di samping bekerja, dia juga menuntut ilmu. Maka orang yang seperti ini adalah termasuk dalam kategori orang yang miskin yang berhak untuk mendapatkan zakat. Yaitu karena dia bekerja tetapi dia juga sibuk untuk mencari ilmu, dia juga bekerja. Maka orang yang semacam ini termasuk kategori orang miskin yang berhak untuk mendapatkan zakat. Watsalitsu, yang ketiga dari kedelapan penerima zakat ini adalah amilun kasa'in ya'malu fi akhdhiha min arbabil amwal. Di antara amil atau pengelola zakat ini, yang pertama adalah penarik zakat yang bekerja untuk mengambil zakat dari pemilik harta. Jadi orang-orang yang ditugaskan untuk menarik zakat, ya, yang artinya yang penagih dari zakat itu. Yang kedua, wakatibin yaktubu ma'atahu arbabuha. Yang kedua adalah penulis zakat, artinya orang yang mencatat hasil dari perolehan zakat yang dia kumpulkan. Ya. Kemudian yang ketiga, kategori amil ini waqasimin yaksimuha 'alal mustahiqin, adalah pembagi zakat itu sendiri atau dia adalah distributor zakatnya. Dan kategori yang keempat dari amil ini adalah wahashirin yajma'ul malak aw dawis sahnan laqadin wa walin, yaitu pengumpul yang mengumpulkan para pemilik harta atau pemilik bagian wajib zakat yang bukan seorang qadhi dan aparat pemerintah. Jadi dia adalah orang yang mengumpulkan para pemilik harta atau pemilik bagian wajib zakat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amil ini adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Karena sejatinya adalah amil ini adalah orang yang telah berusaha dengan keras, dengan sungguh-sungguh untuk meluangkan waktu yang dia miliki. Dan apalagi di era modern semacam ini, maka dia adalah seorang amil bisa mendapatkan bagian dari zakat yang dia kumpulkan. Dia bisa mendapatkan gaji dari zakat yang selama ini dikelola oleh amil zakat yang lainnya. Nah, warabi'u, yang keempat, termasuk di antara asnaf atau mustahiknya zakat adalah al-mu'allafatu, yaitu orang-orang yang hatinya dilunakkan oleh Islam. Ya. Dan ada 4 kategori orang yang masuk dalam kategori mu'allaf qulubuhum, yaitu orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, atau orang yang hatinya sedang baru saja dilunakkan oleh Islam. Yaitu yang pertama adalah man aslama walakinnahu dha'ifu yakinin wa huwal iman. Yang pertama adalah orang yang masuk Islam tetapi Islamnya ini dikhawatirkan masih lemah. Ya. Yang kedua, au qawiyuhu walakin lahu syarafun fi qaumihi yutawaqqa'u bi'ta'ihi islamu ghairihi minal kuffar. Yang kedua adalah orang yang kuat keyakinannya. Ya, dia sebenarnya masuk Islam tetapi sudah terkenal dengan Islamnya yang sangat baik. Tetapi karena dia seorang pemimpin yang diharapkan ketika dia diberikan zakat kepadanya, dan dia adalah orang yang ditaati oleh kaumnya, maka ini bisa menjadi alat atau senjata supaya kaumnya ini bisa mengikuti jejaknya. Nah, ini yang pertama adalah orang yang masih lemah imannya, dan dengan diberikan zakat mudah-mudahan dia bisa kuat imannya. Kemudian yang kedua, orang yang sudah kuat imannya, yang sudah masuk Islam tapi kuat imannya, tetapi dengan harapan orang-orang yang di sekitarnya, dia adalah tokoh di kaumnya, dia pemimpin di kaumnya, dan dia dengan diberikan zakat kepadanya dengan harapan apa? Orang-orang yang ia pimpin, artinya rakyatnya atau kaumnya ini bisa mengikuti jejak pemimpinnya atau yaitu pimpinannya agar mengikuti keislamannya. Itu yang sangat menarik. Kemudian
Yang ketiga adalah man yakfina syarru man yalihi minal kufar, yaitu orang yang dapat membela kita akan kejahatan orang yang berdekatan dengannya dari kalangan orang kafir. Jadi orang yang diharapkan bisa membela kita dari kejahatan orang-orang kafir di sekitarnya, ya. Orang yang dilunakkan hatinya yaitu karena dia bisa diharapkan bisa membela kita dari kejahatan orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya dia bisa membentengi kita dari kejahatan orang-orang kafir. Dan yang keempat adalah man yakfina syarru mani'iz zakah, dan orang yang dapat membela kita dari kejahatan orang-orang yang menolak dan orang yang menolak mengeluarkan zakat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kisah orang yang mu'allaf qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya ini, kita diingatkan pada peristiwa Ji'ranah ketika Rasulullah baru saja pulang dari Ghazwatul Hunain dan Ghazwatul Taif. Jadi setelah Fathu Makkah, ya, pada bulan Ramadan, maka terjadilah bulan berikutnya, bulan Syawal, ada perang Hunain. Kemudian dilanjutkan dengan perang Taif, dan kaum muslimin banyak sekali mendapatkan ghanimah. Dan ketika sampailah Rasulullah di sebuah tempat dan para sahabatnya di sebuah tempat yang bernama Ji'ranah, Rasulullah membagikan harta rampasan perang. Artinya ghanimah ini dibagikan oleh Rasulullah di tempat yang bernama Ji'ranah. Nah, saat itu Abu Sufyan, orang yang baru saja masuk Islam sebelum peristiwa Fathu Makkah atau menjelang Fathu Makkah, ya. Nah, Abu Sufyan ini adalah orang yang baru saja masuk Islam pada saat peristiwa Fathu Makkah, dan dia adalah pimpinan orang kafir Quraisy. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau memberikan Abu Sufyan ini adalah 100 ekor unta, dan ada tambahannya, ada bonusnya pula, yaitu 40 uqiyah emas. Kalau kita hitung, 1 uqiyah emas ini sama dengan 29,75 gram emas, atau kita bulatkan 30 gram. Kalau 1 uqiyah saja 30 gram emas, maka kalau 40, berarti 40 kalikan 30 ada 1.200 gram emas, atau 1 kilo 2 ons. Bayangkan, orang dapat 100 onta, kemudian emasnya 1 kilo 2 ons. Dan Abu Sufyan ketika diberikan itu, beliau masih minta tambahan. Ya Rasulullah, wa ibni Yazid, ya Rasulullah, dan anakku yang bernama Yazid. Artinya apa? Anakku Yazid juga dibagi dong ya Rasul. Maka Rasulullah pun memberikan sama persis kepada ayahnya, yaitu kepada Yazid bin Abu Sufyan, sama persis 100 ekor unta dan 40 uqiyah emas. Ternyata nggak berhenti di situ. Abu Sufyan mengucap apa lagi? Wabni Muawiyah, dan anakku Muawiyah, yang kelak beliau ini menjadi khalifah pertama pada dinasti Bani Umayyah. Wabni Muawiyah, dan anakku yang bernama Muawiyah ya Rasul. Dan Rasul pun memberikan yang sama seperti yang beliau berikan kepada Abu Sufyan, 100 ekor unta dan 40 uqiyah emas, atau sama dengan 1 kilo 2 ons emas. Masya Allah, ini adalah satu kebijakan politis yang dilakukan oleh Rasulullah, yang semuanya ini juga berdasar, yaitu wal mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang hatinya sedang dilunakkan oleh Islam. Dia baru saja masuk Islam dan dia seorang pimpinan tertinggi di Quraisy, dengan harapan apa? Semakin meneguhkan keimanannya dan juga kaumnya yang ada di Makkah. Maka ini apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah ini, meskipun sempat mendapatkan protes dari kalangan sahabat, ya, orang Ansor merasa, ada sebagian dari mereka tidak puas, ya Rasulullah, kenapa kau berikan kepada mereka yang baru masuk Islam dengan bagian yang lebih banyak daripada kami? Maka Rasul pun mengatakan apa? Manakah yang engkau pilih? Pulang ke tanah airnya, pulang ke kampungnya dengan membawa unta, dengan membawa emas, ataukah pulang ke kampungnya dengan membawa seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala?
Maka semua pun terharu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, dan orang-orang Ansar pun akhirnya menerima keputusan yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya adalah bagian orang yang berhak mendapatkan zakat. Yang kelima adalah ar-riqab, yaitu budak-budak. Siapa dimaksud dengan ar-riqab ini? Ar-riqab adalah al-mukatabun, budak-budak mukatab. Siapa mereka budak-budak mukatab ini? Budak-budak mukatab adalah budak-budak yang mempunyai perjanjian dengan sayyidnya atau dengan tuannya untuk dia menyicil pembayaran dirinya untuk sebagai bentuk tebusan agar dia menjadi orang yang merdeka. Dan mukatab ini ada perjanjian khusus dengan sayyid atau tuannya, ya, dengan tuannya, bahwa dengan berapa harga yang sudah ditentukan yang harus dia bayar kepada tuannya. Dan selama masa ini sudah ada kesepakatan di antara keduanya, maka budak mukatab ini dia berhak mendapatkan zakat. Ya, tetapi kalau seandainya belum ada ketentuan atau persetujuan dengan tuannya, maka dia tidak mendapatkan zakat karena dia seorang budak. Tetapi kalau dalam rangka penebusan dirinya yang harus dia bayar kepada tuannya, ada sebuah kesepakatan di antara dia dan tuannya. Kalau seandainya dia membayar dengan jumlah nominal sekian, maka dia akan dibebaskan. Maka dalam hal ini budak tersebut atau mukatab itu, yaitu budak mukatab yang sudah melakukan perjanjian persetujuan dengan tuannya, maka dia berhak mendapatkan zakat untuk menebus dirinya supaya dia menjadi orang yang merdeka. Dan tentunya disyaratkan pula budak ini adalah budak yang muslim. Dan meskipun tuannya ini, disyaratkan oleh para ulama, meskipun tuannya ini orang kafir, maka itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting budak itu adalah seorang muslim dan sudah ada kesepakatan dengan tuannya, dan budak ini bukan orang yang gila tetapi dia orang yang sehat secara jasmani, ya secara rohani, maka orang budak mukatab tersebut boleh mendapatkan bagian zakat untuk membayar atau menebus dirinya agar dia menjadi orang yang merdeka. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasadisu, dan yang keenam, orang yang berhak mendapatkan zakat adalah al-gharim, yaitu orang yang terlilit banyak hutang. Ya, di setiap zikir pagi dan petang kita selalu meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan paksaan orang-orang yang jahat. Nah, orang yang terlilit utang tentu mempunyai dampak psikis yang luar biasa. Bahkan tidak hanya psikis, barangkali juga dampak biologis yang akhirnya berimbas padanya. Dan siapakah orang-orang yang dimaksud adalah al-gharim? Apakah orang yang berhutang dalam rangka untuk memperkaya diri? Umpamanya orang berhutang untuk dia berhutang ambil mobil, dia menyicil mobil, atau dia menyicil rumah di sebuah perumahan klaster yang sangat mewah. Apakah dia termasuk gharim? Maka perlu kita bahas di sini dalam kitab Safinatun Najah yang disyarah dalam kitab Kashifatus Sajah. Siapakah gharim yang dimaksud? Gharim yang dimaksud adalah ada 3 kategori orang yang terlilit utang ini dan berhak dia mendapatkan zakat. Yang pertama adalah man tadayana li nafsihi fi amrin mubahin ta'atan kana aula wa in sarafa fi maksiatin aw fi ghairi mubahin ka khamrin wa taba wa dhunna sidquhu fi taubatihi aw sarrafahu fi mubahin. Yaitu siapa? Orang yang berhutang untuk dirinya dalam urusan yang diperbolehkan, baik berupa ketaatan ataupun bukan, meskipun ia membelanjakannya di jalan kemaksiatan, atau dia berhutang untuk perkara yang tidak diperbolehkan, seperti membeli arak namun ia telah bertaubat. Jadi dia dulunya membelanjakan itu, hutang itu karena untuk perkara maksiat. Ya, ada orang dia utang ternyata buat beli nomor, akhirnya dia jatuh miskin atau dia main judi, ya kan? Terus akhirnya orang ini minta zakat.
Dan orang ini sudah bertaubat betul-betul kepada Allah. Jadi dzunna sidqu taubatihi. Jadi kebenaran taubatnya ini sudah diyakini, tidak main-main. Dia nggak mempermainkan pengurus atau jadi orang amil zakat. Dia benar-benar mengatakan saya sudah tobat. Dia dilihat dari kesehariannya, masya Allah sudah sholat, ya kan, sudah dia memperbaiki dirinya, dia ikut pengajian dan lain sebagainya. Maka kalau sudah diyakini secara 100% atau mungkin 90%, dia orang yang benar-benar taubat. Meskipun dia bangkrutnya karena dia hutangnya, terlilit hutangnya ini karena perkara maksiat, maka itu boleh. Terlebih bagaimana atau orang yang berhutang untuk mencukupi kebutuhan dirinya dalam hal-hal yang mubah. Ya, kalau yang haram saja dia boleh untuk diberikan zakat karena dengan catatan dia sudah bertaubat. Tapi kalau dia tidak taubat, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian yang kedua, orang gharim, orang yang terlilit hutang dan dia berhak untuk mendapatkan zakat adalah au tadayana li islahi dzatil hal bainal qaum bi an khafa fitnatan baina qabilataini tanaza'ata, ya, bisa babi qatilin walau ghaira adamiyin bal walau kalban. Atau orang yang berhutang untuk mendamaikan suatu kondisi di antara kaum, seperti dikhawatirkan terjadi fitnah atau gejolak di antara dua suku yang saling berseteru dengan sebab sesuatu yang terbunuh walaupun bukan manusia, bahkan walaupun berupa anjing. Jadi masya Allah ya, jadi orang bisa chaos, bisa berantem, itu bukan hanya urusan manusia, tapi juga urusan-urusan yang lain. Di sini dijelaskan bahkan seekor binatang saja yang dimiliki oleh satu kaum terbunuh, kemudian kaum yang lainnya nggak terima, akan terjadi chaos. Maka ada orang yang berutang untuk mendamaikan dua kaum tersebut, maka ini boleh dia mendapatkan harta zakat. Karena apa? Dia berutang untuk untuk mendamaikan dua kaum yang sedang berselisih. Maka jadi yang pertama tadi adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya atau keluarganya dalam urusan yang mubah atau urusan yang haram, tetapi dia sudah bertaubat, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Dan yang kedua adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan orang yang berselisih. Tentu di sini mendamaikan orang yang berselisih tidak hanya antara dua kaum, barangkali antara dua keluarga, atau mungkin mendamaikan antara suami dan istri, ya kan, atau yang lainnya. Dan yang ketiga yang masuk dalam kategori gharim, orang yang terlilit utang, adalah au tadayana li dhamanin fayu'ta in aksara ma'al asil wa illam yakun mutabarri'an bid dhaman, yaitu orang yang berhutang karena penjaminan, maka ia diberikan zakat jika ia sengsara beserta orang tuanya meskipun dirinya tidak sebagai penderma dengan penjaminan tadi, yaitu ia sengsara sendirian dan keadaannya sebagai orang yang berderma dengan penjaminan itu berbeda dengan perkara apabila melakukan penjaminan dengan izin. Jadi ada orang yang berhutang untuk penjaminan diri, ya, saya jamin umpamanya orang di sini punya utang dan dia melihat bagaimana orang ini harus membayar utangnya. Udah saya berikan, artinya saya berutang untuk menolong orang tersebut sebagai jaminannya saya. Maka orang itu berhak untuk mendapatkan harta zakat, yaitu sebagai orang yang terlilit hutang karena dia untuk sebagai hutang yang dia lakukan atau dia melakukan utang itu, berhutang kepada orang itu sebagai jaminan terhadap seseorang yang lainnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi asnaf yang keenam, yaitu orang yang terlilit hutang yang banyak. Kemudian asnaf yang ketujuh adalah fi sabilillah. Siapa mereka fi sabilillah? Yang dimaksud adalah al-ghuzatu, yaitu orang-orang yang berperang, ya. Al-mutawwi'una bil jihad, orang yang dengan sukarela berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina la rizqa lahum, ya, yang mereka orang ini tidak mendapatkan, dia tidak punya rizki baginya, maka dia diberikan zakat meskipun dia ini adalah orang yang kaya di kaumnya. Jadi orang yang fisabilillah ini adalah orang yang kehabisan bekal atau apapun dia,
orang yang berjihad di jalan Allah meskipun dia adalah orang kaya, ulama sepakat orang ini berhak untuk mendapatkan zakat dari kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan asnaf yang terakhir yaitu asnaf orang yang berhak mendapatkan zakat adalah ats-tsamin, orang yang ke-8 adalah ibnus sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan. Ya. Yang dimaksud dengan ibnus sabil ini ada dua kategori yang dimaksud oleh ulama di sini dalam Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Saja, ada dua macam ibnus sabil. Yang pertama adalah majazi dan yang kedua adalah hakiki. Ibnus sabil al-majazi, yaitu ibnus sabil yang majazi, yang secara majaz, yaitu orang yang baru mau mengadakan perjalanan dari tempat penyaluran zakat. Jadi kalau ada orang yang hendak mau melakukan perjalanan dan dia tidak punya bekal untuk melakukan perjalanan tersebut, maka berhak dia mendapatkan zakat. Dan yang hakiki adalah orang yang lewat, artinya dia di tengah perjalanan, dia ini sudah kehabisan bekalnya. Jadi ada majazi ini adalah dia sebenarnya belum melakukan perjalanan, baru mau ingin melakukan perjalanan. Di tempat penyaluran zakat itu, maka dia berhak untuk mendapatkan harta zakat sebagai bekal perjalanannya. Adapun yang hakiki, tentu yang dimaksud adalah orang yang kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanannya, dan di tengah perjalanan itu bertemu di tempat penyaluran zakat, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang dimaksud dengan ibnus sabil ini oleh para ulama adalah orang yang melakukan perjalanan, yaitu dalam rangka hal yang mubah atau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji pada kesempatan pagi hari ini akan mendapatkan keberkahan ilmu yang sudah kita dapatkan dan menambah khazanah keilmuan kita yang akhirnya menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang berkah yang bisa untuk kita aplikasikan dan kita ajarkan kepada kaum muslimin yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian Ahad pagi kita pada kesempatan hari ini tentang 8 macam orang yang berhak mendapatkan zakat. Meskipun singkat, mudah-mudahan banyak memberikan faedah yang luar biasa kepada kita. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dan ada kekhilafan, ada kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.